Ginikah kata-katanya? Supir angkot. Supir angkot, gimana kabar supir angkot? Akalmu sudah gak marah supir angkot. Supir angkot. Kan lu keturunan. Yo, ini Habib loh, Habib Ompong. Supir angkot. Kalau ngomong jangan cepet-cepet biar gak lompat tuh gigi, ya. Enggak, salahnya gue di mana gitu. Salah lu pakai gigi pasangan, jadi jangan cepet-cepet kalau ngomong biar gak lompat. Oh, cuma itu doang salahnya, tapi yang benernya lu memang. Oh enggak, salahnya, benernya kamu udah pindah tempat, itu benernya. Kumpul dengan Gua nggak ngomong begitu ya, gua ngomong kan benernya begini. kamu udah lompat, dengerin. Benernya kamu sudah lompat dengan membawa kabur uang kitab. Itu benernya, gitu loh. Loh, kalau budak seks Belanda Jepang memang keturunan budak seks Belanda Jepang memang begitu kamu kan? Udah ada bukti kan? Duh. Coba buktikan kalau bukan kamu keturunan budak seks Belanda Jepang, buktinya mana? Salah lu. Lalu terbukti sudah. Mana coba lihatkan buktinya? Yang benar kamu lompat ke Balabi membawa kabur duit kitab. Iya, makanya jangan dengerin, jangan keras-keras ngomongnya, nanti lompat gitu. gigimu. Memang kamu budak seks, coba open cam gua lihat muka semua. Gigimu nanti lompat. Coba buka dulu biar. Apanya? Ya kamu buka kok, nyuruh-nyuruh orang buka. Emang siapa kamu? Nah, nggak berani kelihatan muka lu kena keturunan lundu ireng. Lu kamu berani nggak? Coba kamu. Kalau muka gua sudah viral dong, di mana-mana terkenal gitu loh. Saya nggak tahu buka muka lu. Coba. Jangan cuma bisa nyuruh orang. Alah. Bib Ompong. Turunan haram jada, teriak haram jada nih. Nah, Ini kan lu lonte kan? Iya, Ini ini yang ngomong. keturunan haram jada, teriak haram jada di dia. Kok turunan haram jada, orang mak lu lonte kan? Anak gemuk gimana? Oh, memang makmu memang lonte. Mak, pengakuan saudara, maknya Ori Iya, lonte. maknya lonte. Habib Ompong maknya lonte kayak katanya. Ya udah. Ya kita udah paham lah kalau gitu. Kalau mbaknya lonte ya udah, ngapain lagi. Jadi begini saudara-saudara ya. Jadi gini saudara-saudara ya. Apabila ada orang teriak budak seks Belanda Jepang, berarti dia budak seksnya. Itu ayam betok, ayam bertelur, dia betok, dia yang bertelur. Itu tandanya. Berarti kalau ada orang teriak-teriak imigran Yaman, berarti dia imigran juga dong. Kalau saya akuin, dengerin. Kalau saya dari awal sudah mengakuin bahwa saya keturunan Yaman, saya tidak pernah bohong. Bukan kayak kamu membohong, berdusta. Dari mana? Coba ML20 Bangladesh ngaku-ngaku Sayyid, ngaku-ngaku Tengku. Pret. Gua menjelas gitu loh. Jelas apanya? Jawa itu ya pada episode ketiga itu adalah asumsi. Jadi saudara-saudara ya, Pernah hasil tes DNA-nya si Korik kan waktu di DNA lo coba buktikan kalau lu asli orang pribumi. si Ayo. Ustaz Islah Bahrawi langsung dia pucat. Memang hak lo rambutnya kiu-kiu. Dengerin saudara-saudara, apa selama saya ngomal pernah nggak saya ngaku pribumi? Nggak pernah. Saya mengaku keturunan apa? Kentut nggak pernah ngaku kalau berak. Nggak pernah. Orang Nah ini kelihatan framing bohong ini. Cie. bohong gimana? Jongos Tapi kalau begitu Bangladesh. turunan seks Belanda Jepang dong. Iya nggak? Berarti teman-teman apa namanya tengkunya ini Bangladesh berarti yang mengisbat Adam ya? Iya. Coba sebutin bapakmu siapa namanya sama kakekmu kalau kamu memang orang benar. Coba 1, 2, 3. Gimana sih? Gimana?
Namanya Sekarang Bambang bin itu- Bejo Al-Musawi sekarang- Al-Husaini. Sekarang begini loh, Ada ngaku-ngaku cucu Nabi sekarang ngerugatin Mbak Alawi Bang Kori, bukan Bang Kori, supaya bisa jadi cucu Nabi. Bang Kori, Hati-hati gigi lepas Kori. percaya, Gigi percaya. lepas. Yang jelas gigi lu itu Kori jahanam. Kori jahanam. Masa, Gigi lepas loh. masa. Jadi Kalau jadi itu nanya namanya jimat kan benar-benar Kori anak jahanam. orang ijadah semua gue Kori liatin ya, jahanam. anak hasil budak Jahanam, Belanda jahanam. Jepang. Masa namanya jahanam. Wah, ini sorry Bangladesh ini. Masya Allah, sorry. Halo, Sorry Bangladesh. Ada Kori. Sorry Bangladesh. Kori Bangladesh enak ya makan kitab ya. Dengan teguran ini kita itu satu bangsa, ya kan. Awalnya mungkin ya satu Nabi Adam, kita sama. Selama kita diingatkan untuk kebaikan itu mendengarkan, berarti kita orang yang sudah on the track dalam jalan kebenaran. Tapi si Kori ini kita ingatkan, dan mungkin dia lebih tahu seharusnya karena dia bisa baca kitab. Tahu, pernah ceramah di Jumatan katanya, iya kan? Katanya juga punya pesantren. Di sini orang seperti inilah yang akan berpotensi menghancurkan Islam dari dalam itu. Inilah yang berpotensi membodohkan umat muslim itu. Ngeri pokoknya. Silakan dilanjut, Bang. Udah bisa dilanjut narasinya dilanjutkan. Boleh saya narasi? Saya udah cukup narasi saya. Iya, baik. Terima kasih, Host. Terima Silakan kasih, dilanjutkan teman yang lain. Baik, terima kasih. Boleh saya bernarasi? Kalau Silakan, Mas Bor. Ya, mungkin. Kalau masalah untuk membaca kitab itu, sebagian ustadz itu banyak yang tahu tentang pembacaan kitab atau ilmunya itu lebih tinggi dari ini. Cuman dia itu tidak bisa tampak di depan layar atau di media sosial. Karena sebagian orang itu banyak tidak pengen ilmunya itu atau dirinya, bukan ilmunya, atau dirinya itu kerugi lah kalau di expose di media sosial atau segala macam. Intinya itu banyak yang tidak pede karena takut ada perkataan yang kurang baik atau perkataan yang salah atau segala macam. Gini, soalnya ustadz itu sekarang kan mondok-mondoknya di ini kan sekarang mondok itu lebih lebih mudah, masuk ke pondok itu lebih mudah dan lebih pembacaan kitab itu lebih enak didengar. Kalau di pondok kan saling mengingatkan dengan teman yang lain, dengan para ustadz atau para santri-santri yang lain. Kalau misalnya ini tidak bisa, tanya ke teman yang lain. Kalau di pondok itu mudah untuk memahami pembacaan kitab atau segala macam, intinya begitu. Cuman akal dan pikiran kita itu dibodohi dengan seseorang atau oknum-oknum itu, atau dipelintirkan segala macam, intinya begitu. Monggo yang lain, kita kan sama-sama saling support, saling bernerasi. Yang penting kita dengan cacian dengan makian, kita tahan. Bang Nanan ini, selamat malam, assalamualaikum Bang Nanan ini. Halo Bang Nanan ini, monitor Bang. Atau yang lain? Bang Jakom tadi nih Bang Jakom. Kayaknya suara saya ini. Oh, Terdengar ya? Silakan. Saya itu teringat sahabat Nabi yang namanya Zulqaisir lah, yang bilang dikenal. Mungkin Laura bisa benerin itu.
Zulkhuwaisirah itu sahabat Nabi yang merasa dirinya itu lebih hebat dari Nabi. Gitu. Jadi dikhawatirkan karena kehebatan dirinya melebihi dari yang lain, itu cikal bakal Khawarij. Khawarij itu cikal bakalnya begitu. Dia merasa dirinya paling pintar, sehingga dia menolak kebenaran yang ada di depan matanya demi kepentingan dirinya sendiri. Saya memperhatikan dari beberapa waktu beliau itu. Jadi saya tidak peduli dia bisa baca kitab atau tidak, karena banyak dari orang non-muslim pun bisa baca kitab. Logikanya malah lebih hebat-hebat mereka itu. Tetapi kok disayangkan gitu. Orang-orang yang bisa mengerti baca kitab seperti beliau itu, kita tertipu dengan ucapan dia. Bagaimana mulutnya bisa berubah menjadi yang seperti digambar ini? Karena apa yang difikirkan menjadi ucapannya, apa yang menjadi ucapannya menjadi tingkah lakunya. Itu makolahnya Imam Ali. Mungkin yang lain mungkin tahu tentang ini, gitu loh. Jadi tolonglah, jangan kita tertipu. Walaupun ada seseorang yang pintar fasih dalam mengucapkan hadis, Al-Quran, makhrajnya jelas, hurufnya jelas, itu kita langsung mudah mempercayai dia. Jangan dulu. Tetapi kalau kebenaran dari ucapan tersebut boleh kita analisa. Tapi orangnya itu loh, jangan langsung dipercaya orangnya itu. Gitu. Makanya penting kita memilih orang-orang untuk berdiri di samping kita. Kenapa dari awal Kiai Imad itu menolak beliau? Itu harus dicari loh. Bukan gara-gara makan cumi. Gus Fuad itu biasa itu orangnya kayak begitu. Tapi kenapa Gus Fuad, Kiai Imad itu menolak dia? Itu ada sesuatu sama orang itu. Akhirnya terbongkar semua. Di awal dia ngomongnya gimana? Saya dalam polemik nasab ini tidak akan pernah mencari sedikit pun, sepeser pun uang. Murni untuk kepentingan umat. Yo, coba bayangkan. Bergeser kan? Bergeser keinginannya dia. Karena apa? Katanya makalah Imam Ali, kasih dia wewenang, kasih dia harta, kasih kedudukan, kamu akan tahu sifat aslinya orang itu. Gitu loh. Saudara-saudaraku. Dan ternyata fotonya dirubah, diganti cocoknya. Aku nggak biasa marah-marahin orang sih, tapi kalau ada orangnya sekarang, aku berani marah-marahin. Terus untuk saudaraku yang satunya, jangan pernah membawa keluarganya, karena keluarganya itu tidak tahu sama sekali. Uang yang dia makan dari uang haram pun sudah keluarganya tidak ada yang tahu. Jangan membawa mereka. Tapi untuk dampak sosial, wah hatta itu Rasulullah pun, hatta dia Nabi Adam pun, itu wajib mendapatkan dampak sosial terhadap apa yang dia lakukan. Karena mereka semua adalah seorang manusia. Itu dia. Begitu saja saudaraku. Mohon maaf, mohon koreksi. Jadi memang sebenarnya ini momentum bagus untuk kita semua lebih bijak lagi bermedia sosial. Inilah momentumnya. Silakan Laura, mau dilanjut tambahin lagi. Silakan Laura. Gini saudaraku, atau tretan kata orang muda itu, tretan kata bahasanya itu saudara, sama-sama inilah. Karena itu kenapa ya kok dia itu dimanja oleh teman-teman kita, permintaan dia itu sebagian dipenuhi oleh teman-teman kita. Dia itu intinya dia itu meminta sesuatu, sebagian teman kita itu mensupport, karena dia itu seolah-olah dia itu bagi kita lah, atau bagi teman-teman kita itu adalah pejuang sejati. Intinya begitu dulu sebelum kembali. Karena teman-teman itu saking sayangnya, saking supportnya,
dia itu seolah-olah dia itu paling pinter, paling paling alim dari teman-teman kita, paling alim. Jadi seolah-olah dia itu digendong semaunya dia. Karena teman kita itu sebagian sudah ada yang tahu dengan karakter kita, banyak yang menghindar, banyak yang begini, banyak yang begini. Karena dia itu sudah kantongnya sudah mulai tipis, dia cari yang lebih baik, kayaknya begitu. Ini menurut pribadi saya, menurut asumsi saya, intinya begitu dia. Bisa jadi. Ada yang lain narasi. Ayo abang, silakan bang, narasinya bang, dilanjut lagi bang. Iya, apa yang disampaikan saudara-saudaraku yang di sini itu memang benar sekali. Dan saya mendapatkan cerita-cerita dari sepupu saya bahwa Kori ini memang saya tak diceritakan si Kori ini pada waktu sepupu saya ini dekat atau bersama dia memang nggak melaksanakan namanya syariat Islam yang yaitu perintah sholat itu nggak dilaksanakan. Itu dengan mudahnya itu. Ini kita bukan asumsi ataupun fitnah, bukan. Dan ini keterangan ini sebenarnya udah lama saya dapatkan. Cuman yang memberitakan terakhir ini, saya percaya banget. Saya percaya bahwa ini nggak ada tendensius ataupun kebencian kepada sosoknya si Kori ini. Dulu mungkin nggak kita respon waktu satu barisan kita, itu karena menjaga, ya kan? Menjaga kebaikannya, mudah-mudahan ada yang lebih baik karena jangan dicontoh sama satu barisan yang lain. Ini tujuan kita nggak mengungkapkan itu karena dia sekarang ada di belah sana dan mulut terlalu kotor kepada kita. Saking kotornya apa kebaikan saudara-saudara teman-teman yang pernah dekat itu tanpa bekas, tanpa lagi rasa sungkan untuk melakukan cacian makian kepada teman kita yang telah kemungkinan membantunya. Saya yakin si Kori ini bukan siapa-siapa kok. Dari kekuatan apapun yang dia miliki masih ada langit di atasnya langit, itu saya percaya itu. Tapi dengan kali terakhir ini memang wajib hukumnya bagi kita untuk menyumpah mulutnya kotor Kori. Kalau memang ini butuh perjuangan ataupun pengorbanan kita sehingga kita dengan sukarela mengganti foto profil akun kita dengan mukanya Kori ini. Ini bentuk perjuangan kita. Kalaupun diminta lebih lagi, jangan takut. Kita udah on the track, kita di jalur yang benar. Bagaimana orang tua kita, kakek kita katanya itu keturunan hasil Cina, Belanda, Jepang. Ini sungguh melukai hati pahlawan kita. Beliau dahulu merebut kemerdekaan bukan dengan omon-omon, dengan baca kitab, bukan. Dengan diburu oleh Belanda, diperangi oleh Belanda. Menjauh dari keluarganya. Inilah di mana nasionalis kita kalau ini kita biarkan mulutnya Kori ini? Di mana hati nurani kita, penghargaan kita, penghormatan kita pada leluhur kita?